Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita terkait dengan tajwid, terkait dengan kitab yang kita kaji sekarang ini, yaitu kitab atau matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas terkait dengan muqaddimah dalam ilmu tajwid, dan kita juga sudah membahas terkait dengan muqaddimah matan Tuhfatul Atfal, ya. Maka kami harapkan untuk ketika sudah selesai dari majelis di murojaah di rumah, ya. Ini Bapak Ibu murojaah nomboten nih. Nah, Masya Allah. Ya, terkadang seperti itu, nggih. Ketika kita mencari itu semangat, tapi ketika kita sudah dapat, untuk mengulanginya lagi itu malas. Nah, itu sebetulnya sesuatu hal yang kurang baik. Maka terutama ilmu tajwid ini, Bapak Ibu sekalian, ya, Mbak-mbak, ilmu tajwid itu ilmu praktek. Dalam artian ketika kita sudah mendapatkan teorinya, harus kita praktekkan. Maka kami harapkan untuk dimurojaah, ya, diulang kembali pelajaran yang sudah kita ambil dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Kalau masih bingung, bisa melihat di channel Masjid Ar-Rahman Gombong, ya, di YouTube ada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini yaitu terkait dengan ahkamun nuni as-sakinati wat tanwin, tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kajian kita sekarang yang akan kita bahas terkait dengan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Linnuni intaskun walid tanwini. Coba dilihat matanya, nggih. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun sukun dan juga tanwin, arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Jadi linnuni intaskun walid tanwini, bagi nun sukun dan tanwin ada 4 hukum, ya. Kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Lihatlah, dengarkanlah, saya ingin menjelaskan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Insya Allah yang hadir di sini semuanya sudah paham, sudah mengerti tentang hukum nun sukun, ya.
tapi kita perlu murojaah secara umum dan nanti kita akan jelaskan detail-detailnya. Fal awwalu, adapun yang pertama al-izhar, ya. Qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf. Maksudnya yang pertama itu adalah hukum nun sukun yang pertama napa? Izhar. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Izhar lil halqi, tempatnya di mana? Tenggorokan. Sittun, ada 6 huruf. Rutibat, yang disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Maka kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, hukum nun sukun yang pertama, yaitu apa? Izhar. Nah, Imam Sulaiman Al-Jamzuri itu akan menyebutkan huruf-huruf izhar secara berurutan dari makhrajnya, ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, huruf yang pertama hamzah. Ya, huruf pertama hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian kha. Ya, jadi ada 6. Nanti kita akan jelaskan. Huruf izhar halq ada 6. Yang pertama Bu, baca Bu, hamzun, hamzun fahaun, hamzun fahaun, thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha. Nah, ada 6 huruf. Imam Sulaiman Al-Jamzuri itu sudah mengatur huruf-huruf ini sesuai dengan makhrajnya. Ini punya makhraj sendiri, ini punya makhraj sendiri, dan ini juga punya makhraj sendiri. Makhraj huruf izhar itu ada di mana? Di tenggorokan. Nah, makhraj tenggorokan, atau biasa bahasa Arab namanya apa? Halq, okay? Makanya disebut izhar halqi. Nah, hal artinya tenggorokan. Di sini ada 3 makhraj yang kita lingkari, ini makhrajnya beda-beda. Dia secara umum di tenggorokan, namun nanti ada detailnya masing-masing. Bagaimana detailnya? Yang pertama, makhrajnya ini namanya, saya sebut pakai istilah Arab atau Indonesia? Arab, oke. Aqsal halq namanya. Aqsal halq. Aqsal halq. Atau pangkal tenggorokan. Sudah sih? Ya, pangkal tenggorokan. Ini hurufnya adalah hamzah dan apa? Ha. Ya. Baik, kita lihat sekarang gambarnya. Oh, belum. Oke. Enggak, sudah saya Ibu Mas. Baik. Kita beralih ke gambarnya ya. Kita perhatikan. Nah, di sini
ada gambar aqsal halq. Aqsa artinya pangkal, ya, paling dalam, tenggorokan paling dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, aqsal halq atau pangkal tenggorokan itu adalah daerah laring. Daerah apa? Laring, ya. Kalau panjenengan pernah belajar biologi, ada ya bagian-bagian tubuh daerah tenggorokan, ada namanya laring, ya. Di dalam laring itu ada namanya watar sauti, artinya pita suara. Pita suara. Nah, jadi pita suara, makhraj atau tempat keluar huruf hamzah dan ha itu di pita suara. Di mana? Di pita suara. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini namanya pita suara. Yang dua putih ini pita suara, ya. Ini adalah sumber makhraj huruf hamzah dan ha. Baik. Kemudian bagaimana kita melafalkan hamzah dan ha? Ini tulisannya takhrujul hamzatu sakinah. Ketika hamzah itu sukun, maka keadaan pita suara kita itu seperti ini Bapak Ibu sekalian, rapat, tertutup. Coba praktek kita. Yaqulu. Yaqulu. A. Coba panjenengan berusaha untuk melanjutkan suara, nggak bisa. Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena pita suaranya tertutup. Ini kondisi hamzah ketika sukun. Ya. Kemudian bagaimana kondisi pita suara itu ketika hamzah itu berharokat? Coba bareng-bareng. Nah, dia terbuka seperti ini. I u a. Nah, ternyata pita suara kita seperti ini ketika melafalkan hamzah dengan berharokat. Nah, kemudian makhraj yang sama huruf ha, ya. Ini lihat ha. Bedanya apa antara ha dengan hamzah? Bedanya ketika ha ini diucapkan, ya, dia tidak sepenuhnya terbuka, agak sedikit menutup dibandingkan dengan ketika kita bilang a, ya, agak sedikit tertutup. Makanya disebut di sini infitahihima al juz'i, hanya sebagian saja terbuka. Dia nggak sempurna terbuka seperti hamzah berharokat, ya. Maka dia terbuka, namun terbukanya hanya sebagian saja. Nah, ini perbedaan antara hamzah dan ha. Dan akan sangat kelihatan sekali ketika ha itu berharokat sukun, tidak berharokat, ya. Ketika sakinah, ketika sukun itu nanti hanya akan sangat berbeda sekali dengan hamzah. Baik, kita contohkan ya. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu ha. 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 Beda sama a. Kalau a kita nggak ada suara sama sekali, a sudah mati. Tapi kalau ha tidak. Kenapa? Karena dia masih ada rongga yang terbuka. Ya. Ha. Seperti itu, ya. Baik. Dan kita perlu perhatikan bahwasanya terkadang, ya, dulu sih saya waktu kecil, ya, ada yang melafalkan ha itu
terlalu berlebihan, ya. Takalluf. Namanya takalluf, ya. Takalluf itu berlebih-lebihan dalam mengucapkan makhraj suatu huruf. Itu bagaimana mengucapkannya? Seperti dari dada. Pernah dengar nggak, Pak? Nggak ada makhraj dari dada, nggak ada. Ya. Nah, enggak ya. Ya. Iya, ringan saja. Tapi jangan Dia ada suara Nah, bukan juga ihdina, bukan ya. Ya, dia bukan huruf syiddah. Bukan ihdina tapi ihdina. Gitu nggih. Jangan berlebihan ihdina, jangan. Juga jangan ihdina. Tapi ihdina. Coba bersama-sama. Ihdina. Yahdi. Huda. Seperti itu. Itu huruf apa? Huruf H. Sudah jelas nggih bedanya nggih? Nah, kemudian kita lihat gambar samping ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat di mana letak pita suara itu. Ini, Bu, pita suara di sini, Bu. Ini yang ada kayak apa namanya? Kayak sabit sini. Nah, di area sini. Pita suara. Maka kalau kita ingin perkira-kirakan itu, kalau laki-laki di bawah jakun persis, puncak jakun ya, di bawahnya. Coba panjenengan rasakan getarannya paling besar situ. Coba hahihu, coba kerasa nggak? Ya, dia ini karena ini jakun ya, ini puncak jakun ini. Nah, ini di bawahnya sedikit. Maka ini adalah makhraj apa? Makhraj hamzah dan ha. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak ya? Paham ya? Baik. Kalau itu yang dari dada, enggak. Biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau ada orang baca tartil, bacanya bagus, tajwid bagus, itu didengarkan juga enak. Ya. Kita telinganya itu enak gitu loh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina. Ya. Seakan-akan fasih tapi justru enggak fasih. Ya. Gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya. Tadi makhraj selanjutnya apa? Nah, ini kita sudah selesai, alhamdulillah ya. Kita ke ain dan ha. Ini makhrajnya apa? Ain dan ha makhrajnya apa? Wasatul lisan. Astagfirullah. Wasatul halq. Mohon maaf, bukan wasatul lisan. Wasatul halq. Ya. Tengah tenggorokan. Kemarin saya belajar sama Mas Basron, jadi keingatnya wasatul lisan. Ya, wasatul halq, tengah tenggorokan. Ya. Nah, tadi kita sudah pangkal ya di daerah sini. Kemudian kita naik sedikit. Nah, kita nanti lihat ya. Wasatul halq, tengah tenggorokan. Hurufnya ada dua, ain dan ha, ya, ain dan ha. Kita lihat ya gambarnya. Ada enggak? Ada, alhamdulillah. Nah, wasatul halq, pertengahan tenggorokan itu di mana, Bapak Ibu sekalian? Perhatikan di sini nih. Nah, ya, ini namanya daerahnya lisanul mizmar. Ya, dalam bahasa Indonesia itu saya tadi
saya berusaha untuk ingat cuma lupa istilah biologi. Katup epiglottis. Epiglottis. Nah, iya. Katup epiglottis. Nah, itu nama bahasa biologinya ya. Ya mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia ya istilahnya. Nah, ini namanya katup epiglottis. Nah, disinilah makhraj wasatul halq, pertengahan tenggorokan. Nama bahasa Arabnya apa? Lisanul mizmar. Ya, lisanul mizmar, nama daerahnya. Baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada dua huruf, ada huruf ain, ada huruf ha, ya. Kita mulai dari ain dulu, ya. Coba saya ingin tanya, apa bedanya antara ain dan ha yang terdapat dalam gambar ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi perhatikan titik ini ya. Pada huruf ain itu katupnya ya, lisanul mizmarnya itu disempitkan ke bagian sini. Ya, disempitkan. Tapi bukan menempel rapat, menempel apa istilahnya? Sangat menekan tidak, cuma disempitkan saja, dia tetap ada rongga, ya. Karena kalau kita tekan betul, nah nggak akan keluar huruf ain, ya. Tapi kalau kita sempitkan saja, disempitkan, maka akan keluar huruf apa? Ain. Coba bersama-sama, ai'u. Ketika kita kasrohkan ainnya akan kelihatan sekali. Ya. Ada yang pakai ainnya pakai ngu, ada nggak? Kan biasanya angu gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, huruf ain itu dipersempit sini makhraj sininya. Kita sempitkan ke bagian tepi sini, ya. Tapi bukan ditekan, betul-betul tekan. Kalau tekan nggak akan keluar huruf ain. Nah, kita sempitkan jalannya. Bersama-sama yuk. Ya'lamun. Jamil. Baik. Alhamdulillah. Itu huruf ain. Kemudian kita beranjak ke huruf ha, ya. Ha itu juga sama. Cuma bedanya apa? Ini kita lebarkan sedikit. Hahihu. Hahihu. Nah, saya dengar sebagian ada masih sedikit kotor ya. Haknya itu masih bercampur dengan kho sedikit, ya. Kadang ada yang seperti itu. Maka harus betul-betul bersih ya, karena kho nanti dia makhrajnya lebih naik lagi ya. Nanti setelah ini kita belajar kho. Nah, ha itu sama dengan a ya. Maka kalau yang ada orang ada kho-nya dikit, itu dikebawahkan lagi. Mengeluarkannya lebih bawah lagi, seperti dia mengeluarkan ain. Ha, supaya apa? Tidak bercampur dengan huruf kho. Ya. Coba hahihu hah. Kelihatan bening ya? Nah, itu huruf apa? Ha. Huruf ha, ya. Karena di sini lebih lebar, maka muncul Nah, coba kalau kita sempitkan lagi, ya. Bedanya di situ ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, ini makhraj huruf. Oh.
itu berarti masih ada unsur khoisyumnya. Nah, itu sebetulnya kembali ke ini ya, apa namanya? Jadi bahasa Indonesia, memang kita terbiasa sebagian huruf itu kita ucapkan ada unsur hidung-hidungnya. Padahal dalam bahasa Arab huruf yang mengandung unsur hidung khoisyum itu hanya dua saja, huruf nun dan mim. Ya. Huruf nun dan mim, dua saja. Yang huruf nanti adapun idgham, ikhfa itu beda lagi, ya. Yang huruf hanya dua ini, ya. Maka dulu juga saya pernah merasa seperti itu, ya. Karena diberitahu ya orang Indonesia itu kadang suaranya larinya sebagian ke hidung. Ya, karena memang bahasa kita seperti itu. Ketika kita mengucapkan bahasa Indonesia, maka terkadang itu terbawa ketika kita membaca Al-Qur'an. Solusinya apa, Ustaz? Solusinya perbanyak latihan. Pegang hidungnya, ya. Ucapkan huruf yang tidak ada unsur hidungnya. Kalau masih ada seperti banyak getaran di hidung, berarti masih belum sempurna. Coba a i u a. Nah, kan ada yang a e o a. Nah, ada, iya. Itu berarti masih mengandung unsur khoisyum. Nah, berarti masih belum tepat. Ya. Harusnya nggak ada, harusnya. Ya. Kalaupun ada, ya yang kita ya bolehlah ya sedikit getarannya ya. Tapi kalau banyak, apalagi suaranya mengubah suara, berarti masih belum tepat. Nah, itu huruf ain. Itu perlu latihan. Karena orang Arab mengucapkan hurufnya beda dengan orang Indonesia. Tapi kita masih alhamdulillah, Pak. Ada yang lebih parah. Jangan tahu bahasa Thailand ya. Bahasa Thailand itu hampir semuanya lewat hidung semua ya. Pengucapannya lewat hidung itu lebih susah lagi bagi mereka untuk mengucapkan lafal-lafal hijai, huruf-huruf hijaiyah ya. Ya, maka itu perlu latihan, berlatih gimana caranya supaya selain huruf nun dan mim itu tidak masuk ke dalam hidung ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut. Tadi makhraj ain dan ha ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Makhraj gha dan kha. Nah. Ini makhrajnya adnal halq. Adna al halq. Bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu? Kalau tadi yang jauh itu pangkal. Ujung ya? Laras ujung. Mas Basron, mana Mas Basron? Adnal halq bahasa Indonesianya apa? Adnal halq. Ujung ya? Ujung tenggorokan ya? Kan kita bilang aqsa pangkal, adna ujung. Ya, ujung ya. Maksudnya ujung ini yang lebih dekat ke mulut ya, lebih dekat ke mulut. Ujung tenggorokan. Sudah? Ada dua huruf gha dan kha. Gha dan kha. Kita cek ke gambarnya. Nah, ini adalah makhraj adnal halq. Daerahnya itu daerah jadrul lisan. Jadrul lisan. Jadrul lisan itu apa? Nah, jadrul lisan itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini namanya jadrul lisan. Daerah ini namanya jadrul lisan. Bahasa Indonesianya apa? Pangkal. Tapi kalau dalam bahasa Arab pangkal lidah bukan itu. Saya tadi lihat akar lidah. Jadi akar lidah sahih. Akar lidah ya. Jadi ini akar lidah, akar lidah. Nah,
huruf gha dan kha itu akar lidah menempel ke langit-langit atas. Oh, ini nggak bisa dihapus. Yes. Nggak bisa. Tak bisa. Lawas. Tadi mana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, huruf gha ya, huruf gha ini seperti ini. Dia tadi di sini yang tadi kita sebutkan ya. Yang tadi kita lihat akar lidah seperti itu bentuknya, yang banyak, yang tidak rata itu. Nah, menempel ke langit-langit. Ini langit-langit ini. Nah, ini menghapusnya gimana nih? Nggak bisa dihapus ya. Dihapus. Coba. Bisa nanti. Ya, labas, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah langit-langit ya. Ini langit-langit. Dalam bahasa Arab namanya hanak. Hanak. Atau diambil. Nggak apa-apa. Hanak atau langit-langit. Nah, langit-langit. Nanti hanak ada dua, lahmi sama azmi. Lahmi itu artinya daging, azmi itu artinya tulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini langit-langit ya, yang merah ya. Ini langit-langit. Kemudian sampai yang putih, ini langit-langit nih. Nah, huruf gha itu dia jadzrul lisan, akar lisan naik ke langit-langit daging. Hanak lahmi. Kalau panjenengan ingin merasakan bagaimana hanak lahmi, langit-langit yang daging, silakan julurkan lidah ke belakang, paling ujung. Nanti akan merasakan seperti daging, ya. Kalau ke depan sedikit, keras dia, tulang. Nah, itu yang disebut dengan langit-langit, ya. Kalau ke belakang dia lunak karena daging. Tapi kalau maju lagi ke depan dia akan keras karena daging, tulang ya. Nah, huruf gha jadzrul lisan, akar lisan bertemu atau menyentuh langit-langit daging ya. Maka gha, yuk bersama-sama, ghairiru. Ghairiru, ghairiru, au, maghdubi, yaghdabu, yaghfiru, yaghfiru. Nah, itu huruf gha. Adapun huruf gha ya, itu dia makhrajul ghain tsummal kha. Sama. Cuma bedanya apa? Kalau kha itu maju sedikit dari gha. Gha itu lebih ke belakang. Gha, kha, gha, kha. Ayo bersama-sama. Gha, kha.
Ro, kho. Ro, kho. Coba rasakan perbedaan sentuhan akar lidahnya. Ro, kho. Kalau ro lebih ke belakang, kho lebih maju sedikit. Ro, kho. Jangan ro, nah, sama aja ya. Harus dibedakan. Ro, kho, ya. Beda ya. Sama saja dua-duanya ada getarannya. Ro, kho. Hah? Bersih. Getar juga. Kho, kho. Bedanya apa? Bedanya coba lihat. Nah, lihat titiknya ini loh. Ini di sini, lihat titiknya ini, awal mulanya ya. Ini di sini lebih naik lagi. Kalau ini tuh di pangkal langit-langit, pangkal langit-langit ya, titik temunya. Kalau lebih agak maju lagi. Kho ya. Coba dirasakan bersama-sama, latihan yuk. 1 2 3. Coba sekarang ucapkan ghairu. Nah, adapun apa istilahnya kalau bahasa Indonesia apa? Tadi Pak istilahnya getar. Getarannya nggak usah dibuat-buat ya, alami saja. Jangan. Ghairu biasa, ghairu biasa saja ya. Ada salah satu kaidah dalam ilmu tajwid, dalam melafalkan huruf. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Itu salah satu kaidah penting. Makanya Imam Jazari itu menuliskan seperti itu. Bil lutfi fin nutqi. Ketika melafal itu lembut saja. Kho, bukan khu, enggak, ya. Ya, itu orang seperti itu pengennya fasih tapi justru enggak fasih. Gitu. Jadi kho biasa kho. Nggih. Baik. Silakan ucap bersama-sama. Ghairu. Khairu. Beda ya? Sudah bisa merasakan? Alhamdulillah. Jangan salah-salah nanti. Baik. Lanjut ke selanjutnya. Ini kita sudah selesai nih halq ya. Tenggorokan sudah selesai Bu. Ya. Nanti kita akan murojaah secara singkat. Kita lanjut. Mas ini baru izhar loh. Coba berapa menit? 40 menit hampir. Baru izhar itu. Kita jelaskan izhar saja. Kenapa izhar itu dibaca jelas? Karena makhrajnya saling berjauhan ya. Antara nun dengan huruf-huruf tenggorokan jauh sekali. Maka dibaca jelas. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Lihat kembali ke matanya. Tadi kita sudah bahas ya. Kita lanjut wathani idghamun. Adapun hukum yang kedua yaitu idgham ya. Gimana? Muhmalatan itu artinya tidak bertitik ya. Sebetulnya saya tidak detail-detailkan karena intinya sudah dapat ya. Muhmalah itu artinya tidak ada titiknya. Nih kita ambil contoh. Coba ini, kalau ini nggak bisa dihapus ya. Baik, kita ambil contoh. Ini ngapusnya gimana ini? Baik, seadanya saja ya. Contohnya
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini disebut Dinaikkan terus. gimana? Dinaikkan ini. Nggak bisa. Ini disebut dengan huruf muhmalah. Huruf muhmalah artinya apa? Tidak bertitik, nggak ada titiknya. Kalau ini namanya huruf mu'jamah. Ya, kalau mau kita tulis mu'jamah, ini muhmalah. Muhmalah. Ya dikutip. Kalau di situ ya. Oh iya. Muhmalah. Nah, ini istilah saja. Makanya saya tidak panjang lebarkan karena intinya sudah dapat. Itu artinya mu'jamah itu artinya huruf hijaiyah yang bertitik, ada titiknya. Adapun kalau muhmalah itu huruf hijaiyah yang tidak ada titiknya. Contohnya apa? Ya silakan sebut. Ba mu'jamah atau muhmalah? Hapus. Ini. Iris begini. Sama aja. Kalau huruf sin, muhmalah atau mu'jamah? Sin. Muhmalah. Shin, mu'jamah. Dot apa? Dot mu'jamah. Shad, ain. Nah, itu seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Wathani, adapun hukum yang kedua, idghamun, idgham. Hukum kedua idgham. Tadi izhar sudah, sekarang idgham. Idghamun bi sittatin atat. Idgham dengan 6 huruf yang datang. Ya, jadi huruf idgham itu ada 6 huruf. Fi yarmuluna, dalam kata yarmulun. Ada yang mengucapkan yarmalun, ya. Katanya ini yarmulun. Nah, fiyarmuluna indahum qad thabatat. Indahum maksudnya menurut ahli tajwid, pakar qiraat, qad thabatat, telah tetap. Nah, maka yang kedua adalah idgham secara umum ya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Huruf idgham ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 6. Nah, apa saja itu? Yarmulun ya. Yarmulun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya, itu huruf idgham. Nanti akan dirinci lagi. Illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali apabila idgham itu ternyata terletak dalam satu kata. Fala tudghim, maka janganlah kamu idghamkan. Idgham itu secara bahasa artinya masuk. Idgham itu idkhal. Idgham itu artinya idkhal atau masuk. Nah, tulis ya. Maka Bapak Ibu sekalian, idgham itu hurufnya tadi ada 6. Illa idza kana bi kilmatin fala. Kecuali apabila terdapat dalam satu kata ya. Fala tudghim. Maka janganlah kalian idghamkan, kalian masukkan. Fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Contohnya apa yang dalam satu kata? Contohnya adalah dunya, sinwan, qinwan. Apa lagi? Bunyan, ada 4. Ya sudah tadi. Qinwan, bunyan, dunya, sinwan. Ya.
Nah, kata-kata ini, kata-katanya terbatas, itu tidak diidgham. Tidak mungkin kita baca duya, nah ya, nggak boleh ya. Ada yang baca gitu? Nggak. Ada baca siwan, nah itu salah ya. Maka bacanya sinwan ilhar. Nah, syaratnya itu harus dua kata, dua kalimat, dua kata. Ya. Contohnya dua kata apa? Kita ambil contoh biar memudahkan. Contohnya mai yasha, mai yaqul, apalagi miwal, terus mir rabbikum, terus min ladunka. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ya, yarmulun, mir rasul. Udah ya, yar mimma immahin, yarmu lam mil, yarmul waw nun man nasya. Nah, ya. Coba kita baca ya, dari ini masih secara umum, belum dibedakan lagi yang ada gunanya ataupun yang tanpa guna ya. Baru yang penting idgham dimasukkan. Kita baca bersama-sama dari sini. May yasha, nah, yang perlu kita perhatikan selain gunnah yang ada dalam kalimat ini adalah jeda, mudah. Jeda ketika kita mengidghamkan itu seperti apa? Ini yang nggak bisa didapatkan kecuali melalui guru. Ya, kalau kita hanya belajar dari buku atau belajar sama orang yang tidak kompeten, maka kita tidak akan mendapatkan feeling ketika kita menemui bacaan idgham. Ya, terutama idgham bi gunnah. Ya, may yasha, ayo. Man yasha, man yaqul. Kalau ada orang baca man yasha, betul apa salah? Man yasha, betul apa salah? Jedanya kurang. Nah, tadi kita kan sudah belajar ilmu ini tentang jeda itu mudah namanya. Itu nggak didapatkan kecuali melalui guru yang kompeten. Kalau kita belajar dari buku atau lihat-lihat saja atau dari guru yang tidak kompeten, kita tidak dapat mendapatkan feel ini. Dan bahayanya lagi, kita sudah seperti itu, kita sering seperti itu. Jadi semua idgham bi gunnah itu dihajar saja. Nah, dia sudah ada gunahnya, cuma waktunya kurang. Nayyasha, nah, maka artinya gimana? Nayyasha, gitu ya. Baik. Kita baca lagi. Miwal, miwal, man nasya, min rabbikum. Betul apa salah? Hah? Saya yang barusan saya baca betul apa salah, Pak? Salah ya, salah. Saya sengaja ngetes itu. Min rabbikum. Langsung masuk ke ro ya. Min rabbikum. Min ladunka. Betul apa salah? Salah. Min ladunka. Nah,
Maka perhatikan, ini ada dua. Ini idgham napa? Bilahunna atau bi ghairihunna, ya sama. Bilahunna atau bi ghairihunna. Artinya idgham yang tanpa dengung. Maksudnya bagaimana? Langsung masuk ke huruf mir rabbikum, hanya ada tasdid saja. Jangan dikasih jeda. Beda dengan mayyasha. Enggak boleh kita di sini mengucapkan mir rabbikum, enggak boleh. Ya. Mir rabbikum min ladunka, misal ya. Nah, paham nggih? Min ladunka. Dia hanya ada tasdid saja. Min ladunka, enggak boleh min ladunka, enggak boleh. Ada salah satu kata dalam Al-Quran yang sering terjebak. Waw ketemu waw, setelah waw apa ya? Saya lupa contohnya. Lah, bukan. Yatawallawhum, yatawallaw. Saya nanti insya Allah kita akan datangkan. Jadi dia mengira seakan-akan itu berguna, padahal bukan. Ya, saya tapi lupa katanya apa. Baik, lanjut. Coba yang terakhir. Mimma. Ketika idgham, Bapak Ibu sekalian, idgham bilghunna, ya. Coba dirasakan di hidungnya. Ayo, coba kita sekarang praktek dengan hidung. Ini salah satu praktek tajwid. Coba getar nggak hidungnya? Belum mulai. Belum mulai udah bilang getar. Coba. Ini harus ada getaran. Harus dirasakan. Mayyasha. Mayyaqul. Miwal. Coba sekarang mirrobikum bersama-sama. Ayo. Mirrabbikum. Mirrabbikum. Man. Coba manasya baca bersama-sama. Coba pegang hidungnya. Manasya. 1, 2, 3. Ada yang bisa? Coba ulangi lagi. 1, 2, 3 manasya. Harusnya bisa bunyi nggak, Bu? Siapa yang bunyi angkat tangan? Ada, masya Allah, luar biasa. Kalau nun, Bu, itu namanya idgham kamil, nanti itu pembahasan lain. Itu nggak bisa bunyi, nggak bisa. Hidungnya itu tersumbat. Ya. Nah, nggak bisa. Saya sudah upayakan tuh. Nah, kalau panjenengan masih bisa nasya, berarti itu kurang sempurna. Nah, itu khusus huruf nun. Nggih, kurang tepat. Baik, lanjut nggih. Itu idgham. Kita lanjut ke matanya dulu. Ya Rabb. Lakinnaha qismani qismun yudgham. Tapi idgham itu ada dua macam, ada dua jenis, ya. Fihi bi ghunnatin biyan mu'uliman. Biyan mu'ulima. Idgham itu ada dua macam. Yang pertama adalah idgham bi ghunnah. Biyan mu'ulima, ya. Diketahui dengan huruf apa? Yanmu. Ini yang terkenal sekali ya di TPG. Yanmu. Artinya apa yanmu? Siapa yang tahu angkat tangan?
Artinya apa? Bukan singkatan dari apa? Artinya apa? Yanmu. Ada yang tahu? Yanmu itu artinya tumbuh. Nah, tumbuh. Bahasa Arabnya tumbuh itu yanmu. Semisal yanmun nabat, pohon itu tumbuh, tanaman itu tumbuh. Ya, yanmu. Singkatan dari apa? Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Nah, itu adalah singkat dari yanmu. Kita sudah tahu semua. Wathani idghamun bi ghairi gunnah. Adapun jenis yang kedua namanya idgham bi ghairi gunnah. Nah, silahkan pakai istilah manapun lah yang memudahkan ya. Kalau Imam Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan idgham bi ghairi gunnah namanya. Kalau panjangan dulu saya belajar di TPQ idgham bila gunnah, enggak masalah ya. Bila sama bi ghairi itu artinya sama, tanpa ya. Tanpa gunnah. Fil lami warra ya. Dalam huruf apa? Hurufnya apa? Ada dua, lam dan ra. Tsumma karrirannah. Kemudian ulangilah. Ya. Sebetulnya ini ada rahasia di sini, cuma mau saya sampaikan enggak tentang huruf ra? Disampaikan? Sampaikan tidak? Sampaikan. Karena tidak ada rahasia di antara kita. Kenapa Imam Al-Jamzuri mengatakan fil lami warra tsumma karrirannah? Nah, huruf ra itu butuh latihan. Enggak semua orang Arab itu mahir dalam ra sesuai dengan tajwid ya. Ya. Ra itu salah satu sifatnya itu apa? Takror. Takror itu artinya pengulangan. Ada pengulangan. Namun yang dimaksud pengulangan di sini hanya satu kali saja. Pengulangan. Namun pengulangannya itu satu kali saja. Bagaimana itu? Gimana caranya? Kalau saya baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu apa salah? Bingung. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul apa salah? Betul. Coba yang benar angkat tangan. Betul. Yang salah angkat tangan. Siapa yang berani menyalahkan saya nih? Guru tadi kan gitu. Enggak. Ini dalam makom ta'lim itu kadang kita perlu seperti ini. Enggak, itu tadi salah. Kenapa salah? Ro-nya terlalu banyak pengulangannya. Perhatikan, ro kita Indonesia bermasalah loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kita ngajari anak kecil itu salah kalau kita sandingkan dengan ilmu tajwid. Jajal, kowe tayang ora R, L, L, R. Nah, itu pengulangannya dong. Nah, itu namanya pengulangan. Ya, R itu pengulangan. Semisal apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu salah. Apalagi kata-kata bahasa Indonesia. Raden ya, Raden. Ya. Kalau kita bahasa Arab ya, Raden. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ro di tajwid itu beda dengan ro dalam pelafalan kita biasa. Bedanya bagaimana? Menurut para ulama tajwid, pengulangannya satu kali saja. Ya, ini baru saya jelaskan paparkan. Ro kita orang Indonesia itu masih kurang tepat, ya. Kebanyakan seperti itu. Ya seperti itulah. Saya juga dulu belajar. Ya. Coba ada yang mau ngetes ro-nya?
Nah. R, coba kita bilang R. R. Itu ketika kita bilang R saja itu udah banyak pengulangannya itu. R, sudah banyak takrornya, pengulangannya. R. Lor, ril, kidul, sepur. Nah. Pitik ireng dulu main slok neng pager didudut bangler. Nah itu dulu waktu kecil saya kayak gitu supaya apa R-nya nggak cedal ya. Nah maka kalau kita belajar tajwid kita ubah berarti kalau panjang ingin berubah ubah mindsetnya. R saya masih keliru, harus kita ubah. Ini kaidahnya. Maka caranya bagaimana Bapak sekalian? Ini perhatikan. Kelihatan nggak ada yang nggak kelihatan ya. Semisal gini ya, kita tulis. Ini lidah ya. Lidah kita naikkan sekali saja ya. Jadi ini lidah ya kita naikkan. Habis itu kita tahan. Jangan kita pantul-pantulkan. Habis itu kita turunkan ya. Jadi sekali saja seperti ini. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, kalau dengar kayak orang cedal ya. Kayak agak sedikit cedal. Nah, seperti itu. Jadi pengulangannya sekali saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rajim. Terus apa lagi? Gitu ya. Ini butuh latihan. Makanya Imam Jazuri mengatakan tsumma karrirannah. Kemudian ulang-ulangilah, suruh ulang-ulang ini karena susah. Butuh latihan, bahkan orang Arab pun seperti itu ya. Maka silakan dilatih rohnya, yang penting kita sudah tahu kaidahnya ya. Pengulangannya hanya satu kali saja takrornya. Ro, coba ro. Bukan ro. Ri. Ru. Ar. Bau. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bar ya. Allahu Akbar. Bau. Ar. Ra. Nah. Susah apa mudah, Bu? Mudah insyaallah. Hanya butuh latihan saja. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar tajwid, kita harus menyesuaikan lafal sesuai apa yang diminta ya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diajarkan bagaimana cara membaca Quran oleh Jibril, yaitu seperti itu. Maka kita juga harus belajar. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh belajar, banyak pengulangan bisa ya. Yang penting ada upaya saja. Waktunya sudah jam 5, bagaimana? Lanjut? Sudah cukup. Alhamdulillah kita sudah nyampe idgham ya. Idgham nanti kalau semisal kita cukupkan sampai sekian, insya Allah besok pembahasan tentang apa? Iqlab, iqlab dan ikhfa ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Telepon Bu? Sintaukna bingung ya, nggak apa-apa.
Gimana? Sebentar, ini pakai ini. Ada ulama mengatakan harokatan, tapi dua ketuk, cuma ketukan lambat. Mayyasha, ya, dua ketukan lambat. Maka ini sering latihan bersama dengan guru yang kompeten, nanti akan mendapatkan feel ketika dia melafalkan idgham. Jangan sampai kita kekurangan zamannya, jangan sampai kelebihan. Ya. Kelihatan kok kalau panjenengan sering ngaji, ya, dengan kaidah itu dua harokat, ya, dua ketukan lambat, tapi tergantung bacaannya. Kalau kita sedang baca biasa, ketukan lambat. Kalau sedang bacaan cepat, ya, ketukannya dipercepat seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, sudah ya, tidak ada. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi gimana di sini? Insyaallah.